Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesi Laia dengan NIM 2111024026 dari kelas 1C D4 Akuntansi. Saat ini saya akan menjelaskan tentang resume dasar-dasar manajemen dan bisnis dalam materi konsep dasar ekonomi. Dalam materi kali ini, kita dapat mempelajari dua poin penting. Yang pertama, konsep dasar ekonomi. Kemudian, poin penting lainnya, keinginan dan kebutuhan mendorong ekonomi. Keinginan adalah hal yang tidak harus dimiliki untuk bertahan hidup. Hanya saja ada hasrat ingin memiliki, seperti ingin memiliki sepeda dan sesuatu lainnya. Kemudian kebutuhan adalah hal yang harus dimiliki untuk bertahan hidup, seperti air, makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kelimpahan keinginan dan kebutuhan. Keinginan dan kebutuhan akan menentukan sendiri produk dan jasa yang akan menyediakan. Keinginan terbagi menjadi keinginan pribadi dan keinginan publik. Selanjutnya, memuaskan keinginan dan kebutuhan. Bisnis menyediakan barang dan jasa untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan, seperti produk dan berbagai layanan jasa. Selanjutnya, bagaimana sumber daya membatasi kemampuan untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan. Sumber daya adalah barang yang dapat digunakan orang untuk membuat atau memperoleh apa yang mereka butuhkan atau inginkan. Contoh sumber daya termasuk uang, bahan bakar, dan tenaga kerja. Sumber daya membatasi jumlah kebutuhan dan keinginan yang dapat dilakukan orang untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Selanjutnya, memaksimalkan sumber daya. Setiap hari kita akan membuat pilihan tentang bagaimana kita akan menghabiskan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Tentu saja kita harus berhati-hati dan harus bijak dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan. Yaitu yang pertama, identifikasi situasinya, kemudian identifikasi kemungkinan tindakan, selanjutnya tentukan pro dan kontra, selanjutnya buat keputusan, dan terakhir evaluasi keputusan Anda. Selanjutnya, bagaimana mendefinisikan bisnis? Bisnis adalah setiap kegiatan komersial yang mencari keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa kepada orang lain dengan imbalan uang. Keuntungan adalah sisa uang setelah bisnis membayar biaya penyediaan barang dan jasanya. Bisnis menyediakan konsumen dan transportasi. Bisnis juga menyediakan barang dan jasa yang membuat hidup lebih mudah dan lebih baik. Selanjutnya, motif bisnis untuk menguntungkan. Bisnis memasok barang dan jasa dengan motivasi menghasilkan keuntungan. Tanpa profit, sebuah perusahaan tidak dapat bertahan. Laba adalah imbalan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen dan bisnis. Kekayaan yang diciptakan oleh bisnis bermanfaat bagi seluruh masyarakat karena bisnis membayar pajak dan menyediakan pekerjaan. Selanjutnya ada aktivitas bisnis. Beberapa aktivitas bisnis dilakukan ketika mengembangkan produk atau jasa. Yang pertama, mengidentifikasi peluang untuk produk atau layanan, mengevaluasi permintaan produk atau jasa, mendapatkan uang awal dan modal operasional, mengelola produksi barang dan atau jasa, memasarkan barang atau jasa, yang terakhir menyimpan catatan untuk memenuhi persyaratan pemerintah dan meningkatkan proses. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu sumber daya ekonomi dan sistem. Yang pertama ada membuat keputusan ekonomi. Sumber daya adalah item yang masuk ke pembuatan barang dan jasa. Kekurangan sumber daya ini disebut kelangkaan. Prinsip kelangkaan menyatakan bahwa ada yang terbatas.
sumber daya untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan yang tidak terbatas. Karena sumber daya dalam persediaan terbatas, untuk memiliki satu hal mungkin berarti melepaskan sesuatu yang lain. Selanjutnya, ada faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah semua sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa masyarakat, seperti gandum yang tumbuh di tanah, traktor yang memanennya, tenaga kerja yang mengubahnya menjadi feed, dan sistem distribusi yang memberikan dan membawanya ke pasar. Ada 4 faktor produksi. Yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua sumber daya tenaga kerja, yang ketiga ada sumber daya modal, yang keempat ada sumber daya perennial. Selanjutnya ada pertanyaan dasar ekonomi. Ekonomi adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok individu berusaha untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka dengan membuat pilihan. Semua masyarakat harus membuat pilihan untuk menghadapi beberapa bentuk kelangkaan. Tidak ada masyarakat yang memiliki sumber daya produktif yang cukup tersedia untuk menghasilkan ekonomi tentang bagaimana memenuhi kebutuhan orang dengan menjawab 3 pertanyaan dasar ekonomi. Yang terakhir, ada different types of economy atau tipe-tipe ekonomi. Sistem ekonomi adalah metode yang digunakan masyarakat untuk mendistribusikan sumber daya. Sistem ekonomi yang berbeda menjawab 3 prinsip ekonomi dasar. Pertanyaan sistem adalah ekonomi pasar dan ekonomi komando. Berikut ini jenis-jenis tipe ekonomi. Yang pertama, ekonomi pasar. Ekonomi pasar adalah sistem ekonomi di mana ekonomi keputusan dibuat di pasar. Pasar adalah tempat pembeli dan penjual bertemu untuk bertukar barang dan jasa. Biasanya untuk uang. Ekonomi pasar juga bisa disebut perusahaan swasta, sistem hadiah, sistem perusahaan bebas, atau kapitalisme. Yang kedua, ada ekonomi komando. Ekonomi komando adalah setiap ekonomi di mana otoritas pusat membuat keputusan ekonomi. Pemerintah mendikte apa yang akan diproduksi, bagaimana itu mengalirkan semua sumber daya dan bisnis. Ada sedikit pilihan tentang apa yang harus membeli. Barang-barang yang tidak dianggap sebagai kebutuhan seringkali tidak tersedia sanggup. Harga dikendalikan oleh negara. Selanjutnya ada ekonomi campuran. Pada kenyataannya, hanya sedikit negara yang memiliki ekonomi pasar murni atau murni pemerintah ekonomi. Sebagian pasar besar senegara memiliki ekonomi campuran di kepemilikan pribadi atas properti dan keputusan individu pembuatnya. Dikombinasikan dengan intervensi dan regulasi pemerintah. Hubungan perekonomian campuran adalah perekonomian yang terdiri dari keduanya, perusahaan swasta dan publik. Sekian video resume dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf.